Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Sistem Informasi Kesehatan Daerah atau SIKDA. Saya Syifa Nindita Rizka Dewi. Saya Tasya Cahyaningsi. Saya Salsabila Safa. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas yang pertama pengertian SIKDA, yang kedua ruang lingkup SIKDA, yang ketiga cakupan SIKDA, dan yang keempat pengembangan SIKDA. Yang pertama, pengertian SIKDA. SIKDA, menurut Setiawan tahun 2014, adalah sistem informasi kesehatan daerah yang dikumpulkan dan dikembangkan di unit pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, poliklinik, praktek swasta, apotek, laboratorium, dinas kesehatan kabupaten atau kota, dan sistem informasi pada level dinas kesehatan provinsi. Tujuan dibentuknya SIKDA adalah untuk menyediakan data dan informasi kesehatan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pembangunan kesehatan di tingkat daerah. Berikutnya ada ruang lingkup SIKDA. Yang pertama, subsistem informasi di puskesmas, kedua, subsistem informasi di rumah sakit, yang ketiga, sistem informasi di dinas kesehatan kabupaten atau kota, yang keempat, sistem informasi di provinsi. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sistem informasi kesehatan di tingkat puskesmas. Antara lain, yang pertama, mencatat dan mengumpulkan data baik kegiatan dalam gedung maupun luar gedung. Yang kedua, mengolah data. Yang ketiga, membuat laporan berkala ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Keempat, memelihara arsip atau file atau bank data puskesmas. Kelima, mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen pasien dan manajemen unit puskesmas. Yang keenam, memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya atau stakeholders di wilayah kerjanya. Selanjutnya, kegiatan sistem informasi kesehatan di tingkat rumah sakit. Yang pertama, memantau indikator kegiatan-kegiatan penting rumah sakit seperti penerimaan pasien, lama rawat, pemakaian tempat tidur, mortalitas, waktu tunggu, dan lain-lain. Yang kedua, memantau kondisi finansial rumah sakit atau cost recovery. Yang ketiga, memantau pelaksanaan sistem rujukan. Keempat, mengolah data. Kelima, mengirim laporan berkala ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Provinsi atau Pusat. Yang keenam, memelihara bank data. Yang ketujuh, mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen pasien dan manajemen rumah sakit. Yang terakhir, memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya atau stakeholders di wilayah kerjanya. Selanjutnya, kegiatan sistem informasi kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Berikut adalah kegiatannya. Yang pertama, mengolah data dari unit-unit pelayanan kesehatan dan sumber-sumber lain. Yang kedua, menyelenggarakan survei atau penelitian bila mana diperlukan. Yang ketiga, membuat profil kesehatan kabupaten atau kota untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kabupaten atau kota sehat. Keempat, mengirim laporan berkala atau profil kesehatan kabupaten atau kota ke Dinas Kesehatan Provinsi setempat dan pemerintah pusat. Yang kelima, memelihara bank data. Keenam, mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen klien, manajemen unit, dan manajemen sistem kesehatan kabupaten atau kota. Yang ketujuh, memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya atau stakeholder di wilayah kerjanya. Yang terakhir, melakukan bimbingan dan supervisi kegiatan informasi kesehatan di unit-unit kesehatan. Selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sistem informasi kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Provinsi. Yang pertama, mengolah data dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, unit-unit pelayanan kesehatan milik daerah provinsi, dan sumber-sumber lain. Kedua, menyelenggarakan survei atau penelitian bila mana diperlukan. Ketiga, membuat profil kesehatan provinsi untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian provinsi sehat.
Keempat, mengirim laporan berkala atau profil kesehatan provinsi ke pemerintah pusat. Kelima, memelihara bank data. Yang keenam, mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen unit dan manajemen sistem kesehatan provinsi. Yang ketujuh, memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya atau stakeholder di wilayah kerjanya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu cakupan Sikda. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Pasal 3 Ayat 1, komponen pengelolaan kesehatan dikelompokkan ke dalam subsistem. Yang pertama, pembiayaan kesehatan. Yang kedua, persediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Yang ketiga, sumber daya manusia kesehatan. Yang keempat, penelitian dan perkembangan kesehatan. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, upaya kesehatan. Lalu yang keempat ada pengembangan Sikda. Di pengembangan Sikda ini ada bagian-bagiannya lagi, Sikda generik, lalu ruang lingkup Sikda generik, dan model Sikda generik. Pengembangan Sikda ini berdasarkan PMK nomor 97 tahun 2015 tentang peta jalan sistem informasi kesehatan tahun 2015 sampai 2019 dijelaskan bahwa belum daerah baik kota maupun provinsi mampu mengembangkan sistem informasi kesehatan daerah atau Sikda. Daerah-daerah yang belum mampu akhirnya difasilitasi oleh pemerintah pusat. Dalam pengembangan Sikda ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu yang pertama, pengembangan Sikda tidak bisa dilakukan sekaligus, namun harus secara bertahap. Lalu, Sikda adalah sistem yang tidak dapat berdiri sendiri karena Sikda merupakan subsistem dari Siknas. Oleh sebab itu, pengembangan Sikda perlu mempertimbangkan kebutuhan informasi super sistemnya. Nah, Sikda generik ini dirancang untuk dapat memenuhi berbagai persyaratan minimum yang dibutuhkan dalam pengelolaan informasi kesehatan daerah. Dari proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, sampai dengan diseminasi informasi kesehatan dan menjadi standar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan informasi kesehatan di wilayahnya. Yang selanjutnya adalah Sikda generik. Di sini ada bagan yang terlihat, yaitu bagan ruang lingkup Sikda generik. Dari sini kita dapat lihat Bank Data Kesehatan Nasional itu didapatkan data-datanya itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi serta Puskesmas. Dan data-data dari BPS atau Badan Survei dan Sensus Kependudukan itu masuk ke Bank Data Kesehatan Nasional. Data-data yang sudah dikumpulkan tersebut dan dianalisis, data tersebut akan digunakan oleh para stakeholder. Selanjutnya, yaitu berdasarkan ruang lingkup sistem kesehatan daerah, maka Sikda generik dirancang mengikuti komponen pelaksanaan kesehatan yang ada di dalamnya. Yaitu ada 4. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIM Puskesmas. Yang kedua, Sistem Informasi Manajemen Dinas Kesehatan atau SIM Dinkes. Yang ketiga, Sistem Informasi Eksekutif. Yang keempat, Sistem Komunikasi Data Kesehatan. Yang pertama, yaitu Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau disingkatnya SIM Puskesmas. Kegiatan Puskesmas yang mampu ditangani oleh Sistem Informasi Manajemen Puskesmas yaitu yang pertama, pengelolaan informasi riwayat medis pasien per individu. Yang kedua, pengelolaan informasi kunjungan pasien ke Puskesmas. Yang ketiga, pengelolaan informasi kegiatan pelayanan kesehatan dalam gedung. Yang keempat, pengelolaan informasi pemakaian dan permintaan obat atau farmasi di Puskesmas, pos obat desa, atau pos UKK. Yang kelima, pengelolaan informasi tenaga kesehatan Puskesmas. Yang keenam, pengelolaan informasi sarana dan peralatan Puskesmas. Yang ketujuh, pengelolaan informasi kegiatan luar gedung. Yang terakhir, pengelolaan pelaporan internal dan eksternal Puskesmas. Nah, yang kedua, yaitu Sistem Informasi Manajemen Dinas Kesehatan atau SIM Dinkes.
Aplikasi ini berfungsi untuk menangani pencatatan dan pengelolaan data yang berasal dari yang pertama, pengelolaan data puskesmas. Yang kedua, pengelolaan data rumah sakit tingkat kabupaten atau kota. Yang ketiga, pengelolaan data rumah sakit tingkat provinsi. Yang keempat, pengelolaan data apotek atau instansi farmasi. Yang kelima, pengelolaan data penunjang pengelolaan data kesehatan lainnya. Yang keenam, pengelolaan data SDM. Dan yang ketujuh, pengelolaan data aset. Yang ketiga, sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif berfungsi untuk menampilkan profil kesehatan daerah yang di dalamnya berisi indikator kesehatan daerah yang merupakan rangkuman dari data-data puskesmas, rumah sakit, dan gudang farmasi kabupaten atau kota. Informasi yang disajikan itu secara ringkas dalam bentuk grafik, tabel, maupun statistik yang dapat diakses oleh jajaran pimpinan. Misalkan bupati, gubernur, kepala dinas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, sistem komunikasi data kesehatan. Sistem komunikasi data kesehatan berfungsi untuk menangani proses sinkronisasi atau migrasi data yang berbentuk soft copy yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, puskesmas, rumah sakit, laboratorium, apotek, atau farmasi, dan institusi kesehatan lainnya yang telah menggunakan perangkat komputer, aplikasi, sistem informasi manajemen, dan telah terhubung secara online melalui jaringan internet ke database di Signas generik dalam proses pengelolaan data. Nah, jenis data yang dikomunikasikan itu, yang pertama, data umum fasilitas pelayanan kesehatan, yang kedua, data pasien baru, yang ketiga, data pengunjung pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, yang keempat, data morbiditas, yang kelima, data pengelolaan obat dan alat kesehatan, yang selanjutnya, data pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, yang selanjutnya, data pengelolaan tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah data statistik daerah. Lalu yang selanjutnya ada model Sigda generik. Di Sigda generik ini ada sistem manual dan sistem komputerisasi. Untuk yang sistem manual, fasilitas atau institusi kesehatan yang masih manual atau paper-based, data di-entry di komputer entry station Sigda generik yang ada di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Data yang di-entry bisa berbentuk data individual maupun agregat. Khusus untuk data puskesmas, data di-entry melalui subsistem SIM puskesmas pada Sigda generik sehingga data yang di-input adalah data pasien secara individual. Lalu sistem komputerisasi. Yang pertama ini puskesmas yang telah memiliki perangkat komputer tetapi belum menggunakan aplikasi SIMPUS dapat menggunakan aplikasi Sigda generik yang terhubung ke database lokal di puskesmas tersebut atau langsung terhubung ke database Sigda generik di server Sigda generik yang ditempatkan di kantor Dinkes Kabupaten Kota melalui jaringan internet online. Lalu yang kedua ini, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sudah menggunakan komputer ataupun aplikasi sistem informasi manajemen lainnya dapat melakukan ekspor atau sinkronisasi atau migrasi file database secara online melalui internet melalui subsistem komunikasi data pada Sigda generik. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.